Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Karina Mada. Halo semuanya, perkenalkan saya Dinisa Putri Mayu. Halo, nama saya Alfat. Kami akan memaparkan hasil penelitian kami yang berjudul Pemodelan Masalah Kemacetan dengan menggunakan teori graf dan pewarnaan graf pada lampu lalu lintas simpang 3 antara Jalan Perintis Kemerdekaan dengan Jalan Dr. Laimena. Kami mengambil judul tersebut dikarenakan kemacetan di perkotaan meningkat seiring pertumbuhan volume kendaraan. Salah satu penyebabnya yaitu konflik arus lalu lintas di persimpangan. Pendekatan matematis seperti teori graf dapat memodelkan arus lalu lintas. Kami mengambil simpang 3 lampu lalu lintas simpang 3 pada Jalan Dr. Laimena dengan Jalan Perintis Kemerdekaan sebagai tempat studi atau tempat penelitian dikarenakan pada jam-jam tertentu di lokasi tersebut terjadi kemacetan. Kami menggunakan Webster Method untuk menghitung rasio optimal antara lampu hijau dan lampu merah. Graf merupakan pasangan himpunan simpul dengan himpunan sisi, di mana himpunan simpul disimbol dengan V dan himpunan sisi disimbol dengan E. Pewarnaan graf itu di mana kita memberi warna pada simpul atau sisi, sehingga pada simpul atau sisi yang bertetangga itu tidak diberikan warna yang sama. Di dalam pewarnaan graf ada yang namanya bilangan kromatik. Bilangan kromatik yaitu jumlah minimum warna yang diperlukan dalam mewarnakan simpul atau sisi pada sebuah graf. Gambar berikut merupakan visualisasi kondisi jalan pada simpang 3 Jalan Dr. Laimena, Jalan Perintis Kemerdekaan. Simpang 3 ini merupakan salah satu koridor utama dengan tingkat aktivitas lalu lintas yang tinggi, terutama pada jam-jam sibuk pagi dan sore hari. Berikut adalah model graf yang dihasilkan setelah melakukan pengamatan. Di sini, simpul didefinisikan sebagai arus kendaraan, sedangkan sisi sebagai konflik yang terjadi antar arus. Konflik yang didapatkan yaitu CA bertabrakan dengan AB dan BA, di mana AB adalah arus kendaraan dari jalan A ke B, dan BA adalah arus kendaraan dari B ke A, dan CA adalah arus kendaraan dari C ke A. Didapatkan 3 fase. Fase pertama yaitu AB dan BA. AB dan BA ini hijau secara bersamaan dan merah secara bersamaan. Nah, ketika AB dan BA hijau, maka CA merah. Fase kedua yaitu CA hijau secara terpisah. Ketika CA hijau, maka secara bersamaan AB dan BA merah. Di fase ketiga yaitu AC dan CB tidak terjadi konflik sama sekali sehingga AC dan CB fleksibel. Di sini dapat dilihat bahwa bilangan kromatiknya adalah 2, atau hanya dibutuhkan 2 warna untuk memberikan warna pada simpul graf. Di sini juga diberikan warna berbeda untuk jalur yang tidak terjadi konflik agar mudah dibedakan. Ada 4 kategori bobot satuan mobil penumpang, yaitu sepeda motor dengan bobot 0,3, mobil pribadi, taksi, pickup, dan minibus dengan bobot 1, bus dan truk dengan bobot 2, bus tempel dengan bobot 3. Untuk arus aktual akan dicari dengan cara mengalihkan data survei tadi dengan tabel pembobotan tadi, sehingga didapat jalur A itu 224,1, jalur B 143, dan jalur C 48,6. Tetapi perlu diingat, arus aktual ini dihitung berdasarkan satu siklus tadi, berdasarkan survei yaitu 210 detik. Sehingga harus dikonversikan menjadi jam dengan cara SMP tersebut tadi dibagi 210 kemudian dikali 3600. Didapatlah arus aktual dalam bentuk jam yaitu 3841,7 untuk A, 2451,4 untuk B, dan 833,1 untuk C. Kemudian untuk arus jenuhnya kita dapat dengan menghitung jumlah lajur yang kemudian dikali dengan lebar jalan yaitu 3,5.
didapatlah total lebarnya itu 10,5, 10,5 dan 14. Kemudian dikali 600 didapatlah arus jenuh yaitu 6.300, 6.300 dan 8.400. Nah, dengan membagi arus aktual dengan arus jenuh dengan dengan rumus Y itu sama dengan arus aktual per arus jenuh, didapatlah rasio per jalurnya yaitu YA dengan 0,61, YB dengan 0,389 dan YC dengan 0,099. Nah, dengan nilai rasio ini kita bisa menghitung alokasi waktu optimal dengan siklus 210 detik. Yang mana kita harus mencari Y fase 1 dan Y fase 2 terlebih dahulu. Perlu diingat bahwa fase 1 itu merupakan jalur A dan jalur B. Jadi yang dicari itu adalah maksimal dari YA dan YB yang didapat yaitu 0,61. Sedangkan untuk YC untuk fase 2 hanya berupa YC yaitu 0,099. Jadi kita bisa menghitung total arus rasio dengan menambahkan Y fase 1 dan Y fase 2 didapat Y-nya itu 0,709. Nah, akan dicari G total yaitu asumsi berapa yang didapat untuk waktu hijau dan waktu merahnya. Nah, kita asumsikan bahwa 10 detik itu adalah waktu lost time atau waktu peralihan dari hijau ke merah dan merah ke hijau. Jadi dengan masing-masing fase itu 5 detik. Jadi G totalnya itu berjumlah 200 detik. Nah, akan dicari total lampu hijau untuk fase 1 yaitu dengan rumus Y fase 1 per Y total dikali G total didapat 172 detik, sedangkan untuk G2 didapat 28 detik kalau dibulatkan. Nah, dengan menambahkan waktu peralihan dan waktu 200 detik tadi didapatlah tabel 3 berikut yang dimana menunjukkan alokasi waktu optimal dalam siklus 210 detik. Yang dimana fase 1 itu 172 dan fase 2 itu 28 detik. Nah, dengan demikian rasio waktu hijau optimal antara jalan utama dan jalur minor adalah sekitar 6,1 dibanding 1 sesuai dengan proporsi kebutuhan lalu lintas.